Halo guys, balik lagi dalam acara Telisik Storytelling Asik bersama saya Muhammad Muklis dari Universitas Empu Tantular. Jadi kali ini kita akan menganalisa sebuah berita korupsi yang ada di Indonesia. Berat banget nih pembahasannya ya. Jadi tentang korupsi. Nah, yang kita mau angkat ini adalah kasus korupsi yang melibatkan gubernur nonaktif Provinsi Papua yaitu Lukas NMB. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya ya, kita akan mengenal dulu nih siapa sih sosok Lukas NMB itu ya. Jadi NMB ini memiliki nama lengkap Lukas NMB dengan titel SIP MH ya, atau Sarjana Ilmu Politik dan Magister Hukum. Beliau lahir di Mamit 27 Juli 1967. Beliau menjalani pendidikan sebagai mahasiswa fisik Universitas Samratulangi Manado di tahun 1995, dan beliau juga sebagai S2 Christian Leadership and Second Linguistic di Cornerstone College Australia ya, yaitu lulus pada tahun 2001. Beliau sendiri juga bukan orang baru di dunia politik ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Fraksi Demokrat Provinsi Papua di tahun 2011 sampai 2016, dan beliau juga pernah menjadi Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Papua Jaya pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Lalu beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Papua di tahun 2005 sampai dengan 2011, dan beliau yang terakhir adalah menjadi sebagai Gubernur Papua pada masa jabatan 2013 sampai dengan 2018, dan dilanjutkan periode keduanya pada tahun 2018 sampai dengan 2023 seharusnya. Namun karena skandal korupsi yang beliau lakukan, beliau dinonaktifkan sebagai Gubernur Provinsi Papua di tahun 2022. Saudara, KPK menyita sejumlah aset milik Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, termasuk uang tunai ratusan miliar rupiah. Penyitaan dilakukan setelah Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Oke, yang mau kita bahas kali ini yaitu kita akan menceritakan atau menganalisa mengenai skandal korupsi yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Provinsi Papua yaitu Lukas NMB. Nah, kenapa sih beliau dijadikan tersangka atau diduga melakukan skandal korupsi di Provinsi Papua? Nah, kita akan bahas melalui data-data atau sumber-sumber yang kita dapatkan dari beberapa media yang ada, yaitu yang saya ambil dari Liputan 6, Tribun News, dan juga Kompas.com. Oke, yang pertama mau kita bahas yaitu berita dari Liputan 6. Lukas NMB itu diduga melakukan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan juga tindak pidana kasus korupsi lainnya, dan juga suap dan pencucian uang. Nah, di bulan Juni 2023 KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia melakukan press release yang disampaikan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Beliau menunjukkan beberapa barang bukti yang didapatkan melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang tunai senilai 81,63 miliar, dolar Singapura senilai 26.300 dolar Singapura, dan 5.100 US dolar Amerika. Dari total tersebut bisa dinilai atau senilai 81,9 miliar rupiah. Lalu melalui press release-nya KPK juga menyita aset-aset yang dimiliki oleh Lukas NMB.
yaitu apartemen di Jakarta senilai 2 miliar rupiah. Lalu ada tanah dengan luas 1.525 meter persegi dengan bangunan beserta isi-isinya dalam bentuk bangunan Hotel Grand Royal Angkasa di Jayapura yang ditaksir senilai 40 miliar angka bangunan dan juga tanahnya. Selain itu juga ada beberapa aset yang disita ya, mulai dari sertifikat tanah itu berada di beberapa daerah termasuk di Jakarta, Bogor, dan juga di beberapa wilayah Jayapura. Juga ada beberapa apartemen di Jakarta. Lalu ada emas baik berupa batang atau berbentuk cincin dan lainnya, dan juga beberapa unit kendaraan yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Suap dan gratifikasi yang diungkapkan oleh KPK yaitu awal mulanya adalah melalui gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang dimenangkan oleh PT Tabi Bangun Papua. PT Tabi Bangun Papua itu sendiri bukan merupakan perusahaan kontraktor, teman-teman ya. Jadi PT TBP ini merupakan perusahaan farmasi. Kok bisa gitu perusahaan farmasi menang tender terhadap proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Papua. Nah, setelah ditelisik ternyata ada sebuah gratifikasi dan juga suap yang dilakukan oleh PT TBP ini terhadap Gubernur Papua beserta jajarannya, teman. Ada 3 proyek besar yang digarap oleh PT Tabi Bangun Papua, yaitu yang pertama adalah proyek peningkatan Jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar. Yang kedua yaitu rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD terintegrasi dengan nilai 13,3 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah proyek penataan lingkungan venue menembang outdoor Auri dengan nilai 12,9 miliar. Ya, kalau di total itu nilainya sebesar 41 miliar. Nah, siapa sih yang ada di balik PT Tabi Bangun Papua ini ya? Ternyata beliau ditangkap oleh KPK di tanggal 5 sampai 24 Januari 2022 beliau ditahan ya. Beliau adalah Rianto Laker ya. Beliau adalah direktur dan juga pemegang saham PT Tabi Bangun Papua. Nah, gimana sih caranya biar beliau menang lelang ya, atau PT TBP ini menang lelang? Dia melakukan suap kepada Gubernur Papua dan juga jajarannya ya, agar memenangkan tender tersebut. Lalu dari tender tersebut 14% dari total hasil tendernya akan diberikan ya, atau fee-nya akan dipotong 14% untuk Gubernur Papua. Jadi kalau di total nih dari 41 miliar 3 proyek yang dijalankan, 14%-nya itu 5,7 M didapatkan oleh Gubernur Papua ya. Dari data yang dikeluarkan oleh Tribun.news ya, jadi total gratifikasi dan suap selain dari PT Tabi Bangun Papua ini, Lukas NMB itu mendapatkan gratifikasi sebesar 46,8 miliar dari proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di Provinsi Papua. Selain itu ada apa lagi nih? Sangat menarik bahwa KPK menemukan beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh Gubernur Papua. Apa sih kejanggalan dana operasional yang dilakukan? Ya, dari data yang didapat, dana operasional beliau 1 miliar untuk makan dan minum. Nah, setelah ditelusuri 1 miliar dana untuk makan dan minum yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua, ternyata dari kwitansi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintahan Papua
itu ternyata fiktif, teman. Coba teman-teman bayangin ya, teman-teman makan 1 miliar rupiah dalam 1 hari, sekenyang apa coba, ya kan? Selama jabatan beliau dari tahun 2019 sampai 2022, beliau secara total itu menghabiskan 1 triliun dana operasional hanya untuk dana makan dan minum. Nah, makin menarik nih teman-teman. Jadi ada apa lagi sih dengan Lukas NMB? Ada kasus apa lagi nih yang menjerat Lukas NMB? Ya, ternyata beliau diduga melakukan kerjasama dengan warga Singapura, atau adanya indikasi bahwa beliau melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan bekerja sama dengan warga Singapura. Nah, diduga kerjasama yang dilakukan oleh warga Singapura ini mengalir dananya ke kasino atau rumah judi yang ada di Singapura, ya. Jadi KPK sekarang bekerja sama dengan Corrupt Practice Investigation Bureau, ya, atau CPIB atau KPK-nya yang ada di Singapura untuk membuktikan hal tersebut, teman-teman. Siapa sih sosok warga Singapura tersebut? Mungkin akan kita investigasi lebih lanjut untuk mendapatkan sosok orang yang berada di balik kasus tindak pidana pencucian uang terhadap Lukas NMB di Indonesia. Nah, seru banget nih teman-teman ya. Jadi total semua aset dan uang yang disita oleh KPK melalui Lukas NMB itu sangat besar, senilai 144,7 miliar, ya. Sampai KPK ini berstatement bahwa para koruptor itu tidak takut masuk penjara. Berapa lama pun mereka masuk penjara, mereka tidak takut. Tapi yang mereka takuti adalah miskin, teman-teman. Jadi KPK berstatement bahwa seorang koruptor itu lebih takut miskin dibanding masuk penjara. Jadi KPK sedang menggodok pasal mengenai kasus pencucian uang yang ada di Indonesia, sampai dengan para koruptor ini tidak berani lagi korupsi di Indonesia. Bahkan KPK berjanji akan memiskinkan para koruptor yang ada di Indonesia, sehingga para koruptor ini jerak dan tidak akan lagi melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini tentunya sangat baik untuk pengembangan di negara Indonesia dalam mencegah kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya pemirsa, kita mungkin akan membahas kembali mengenai Lukas NMB dan juga sosok pria Singapura yang uang atau melakukan pencucian uang di negara Singapura terhadap sosok tersebut, teman-teman, yang dananya mengalir ke tempat kasino atau tempat judi, ya. Kita akan tunggu dan kita akan bahas kembali mengenai kasus atau sosok seseorang warga Singapura yang ikut dalam tindak pidana kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB. Oke teman-teman, cukup dari saya storytelling asik atau telisik yang kita sudah ceritakan hari ini. Untuk kesempatan lebih lanjut mungkin kita akan menceritakan hal-hal lain mengenai topik-topik yang menarik dan viral di Indonesia. Sampai ketemu lagi di acara telisik storytelling asik bersama saya Muhammad Muklis dalam acara-acara atau perbincangan selanjutnya. Terima kasih.